Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan tentang materi membaca lagi. Literasi membaca lagi, membaca dan membaca. Kemarin sampai di sini kan? Sampai di tips membaca, sudah selesai kan tips membaca? Hari ini kita akan melanjutkan lebih dalam lagi, yaitu menelaah karya fiksi, terutama prosa ya. Apakah saya sudah pernah menjelaskan prosa? Seingat saya belum pernah menjelaskan prosa. Langsung saya sebutkan saja ya, jenis prosa itu misalnya cerpen, novel, novelet, roman, macam-macam. Jadi yang berbentuk cerita itu namanya prosa. Gampangnya seperti itu sajalah. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang prosa, ya kalian cari tahu lagi di internet, mungkin akan lebih banyak yang kalian dapatkan di sana. Jadi saya beri gambaran singkatnya saja. Jadi prosa itu yang berbentuk cerita lah, karya fiksi yang berbentuk cerita. Oke, langsung ke tema cerita. Tema cerita adalah suatu fenomena yang diangkat oleh penulis ke dalam ceritanya, dibalut oleh ide yang imajinatif dengan menempatkan tokoh-tokohnya di sana. Jadi, apa yang ditunjukkan di dalam cerita belum tentu merupakan fenomena sebenarnya. Bisa jadi fenomena tersebut ditunjukkan secara tersirat atau tidak langsung. Oleh karena itu, ketika menyarikan inti atau pesan dari sebuah cerita, hendaklah dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Jadi dari sini akan saya jelaskan. Tema itu adalah garis besar dari keseluruhan isi cerita tersebut. Tema itu adalah garis besar atau ide awal ketika akan menulis sebuah cerita. Misalnya, katakanlah kalian sedang ada di depan sebuah meja, ada kertas, ada pulpen di sana, atau kalian sedang ada di depan laptop. Kalian ingin membuat sebuah cerita, tapi bingung harus menulis apa. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan tema. Jadi kita harus tahu apa yang mau kita tulis dulu. Misalnya kalau kita mau nulis tentang kehidupan anak sekolah, itu tema. Atau perjalanan dari Malang ke mana, itu tema. Atau tentang liburan dari sini ke sini, itu tema. Apalagi ya, tentang cinta-cintaan, itu tema. Itu semua tema. Jadi yang kita harus tentukan dulu adalah kita mau nulis tentang apa, kita mau menceritakan tentang apa. Dan sebaiknya ketika kita menulis itu lebih baik kita menulis apa yang sangat-sangat kita ketahui. Nah, karena ini pembahasan tentang membaca, jadi tema yang diangkat oleh penulis di dalam sebuah karya, misalnya di cerpen atau di novel, itu bisa kita ketahui setelah kita membaca keseluruhan dari ceritanya. Jadi kita sudah membaca dari awal sampai selesai. Membaca dari awal sampai selesai itu pun belum tentu kita bisa menentukan tema yang ditulis yang mau diangkat oleh penulis itu. Kadang tema itu sangat-sangat tersembunyi, bukan berarti tidak bisa kita temukan ya, tapi sangat-sangat tersembunyi. Jadi ada beberapa penulis yang memang sangat-sangat suka menyembunyikan itu. Biasanya penulis itu lahir dari penyair. Jadi sebelum nulis cerita, biasanya orang itu nulis puisi dulu. Terbiasa menyembunyikan makna. Jadi ketika nulis sebuah ceritanya jadi seolah-olah terlihat gak jelas, seolah-olah terlihat
ini ceritanya kok kesana kemari ya, tapi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu sebenarnya sama, jadi sebenarnya cuma satu, tapi ceritanya itu kesana kemari. Ada yang sangat imajinatif, ada yang sangat berhayal sekali, macam-macam ya. Jadi penulis itu ada yang secara langsung gamblang sekali menuliskan langsung apa yang mau diceritakan, tapi ada juga yang belibet dulu baru baru bisa apa ya, belibet dulu agar ya itu kepuasan mereka. Dan kita sebagai pembaca memang apa ya, pinter-pinter saja sih membaca. Jadi membaca itu ya menyenangkan karena kita menemukan hal baru. Jadi tema itu ya kita harus cari dulu. Setelah kita membaca dari awal sampai selesai, baru kita nanti mikir temanya apa ini ya. Dari situ kita bisa mengarah sih apa cara membaca kita. Kita membaca buku itu bisa mengarah ke arah yang lebih benar karena kita sudah tahu oh ini temanya apa ya. Jadi seperti itu. Lanjut, bahasa yang digunakan. Ini menurut saya menarik karena dari sekian banyak buku yang sudah saya baca, setiap penulis punya gaya bahasanya masing-masing. Jadi gaya menulisnya masing-masing. Setiap penulis itu punya gayanya masing-masing. Di sini saya tulis ada yang bahasanya sangat ringan seperti Terelie. Kalau kalian tahu Terelie, penulis novel Bumi, novel Bulan, Hujan, Pulang Pergi, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, macam-macam yang sudah ditulis. Itu semua novelnya itu bahasanya sangat ringan. Jadi sekali saja kita baca itu sudah kita bisa tangkap maknanya. Sudah kita bisa tangkap pesan yang mau disampaikan Terelie di dalam novelnya. Lalu ada yang juga yang sangat rumit seperti Sapardi, pengarang novel misalnya Hujan Bulan Juni, Pingkan Melipat Jarak, ada Fana adalah Waktu, yang Fana adalah Waktu, banyak. Itu bahasanya sangat sulit karena Sapardi berangkat dari penyair. Dia dulunya adalah penyair, seseorang yang sangat mahir membuat puisi. Jadi ketika membuat novelnya pun terasa seperti puisi. Makanya bahasanya jadi sangat sulit dimengerti. Sebenarnya ceritanya juga alurnya juga sangat apa ya, ceritanya juga tidak terlalu kompleks juga, tidak terlalu rumit sebenarnya ceritanya. Cuman bahasanya benar-benar rumit. Ada yang sedang-sedang saja, ada mudahnya, ada agak sulitnya. Itu Dewi Lestari. Dewi Lestari itu salah satu penulis favorit saya. Dia menulis salah satu buku yang sangat terkenal berjudul Supernova. Itu ada 6 bukunya dengan judulnya masing-masing. Itu Dewi Lestari menunjukkan bahwa karya fiksi dan non fiksi itu bisa menjadi satu. Itu yang membuat saya sangat kagum dengan Dewi Lestari karena dia juga membuat novel itu jadi sangat menarik dengan gaya menulisnya yang lucu, dengan gaya menulisnya macam-macam. Kalau kalian membaca, kalian akan tahu banyak hal tentang dunia ini ya. Dari membaca saja, kalian tidak perlu kemana-mana, kalian di kamar aja itu kalian sudah bisa sampai ke Bandung, bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai kemana-mana, bisa sampai bahkan ke tahun 40-an, ke tahun 50-an, ke tahun pada saat R.A. Kartini masih hidup memperjuangkan emansipasi wanita. Hanya dengan membaca buku kita bisa tahu semua hal itu ya, dari apa yang kita baca. Makanya saya sangat menyarankan, ayo baca, ayo membaca, teruslah membaca. Jangan pernah tiada hari tanpa membaca. Jangan pernah berhenti membaca. Teruslah sempatkan waktu kalian 20 menit 1 jam hanya untuk membaca setiap harinya. Itu sudah cukup menurut saya untuk yang pemula ya. Tapi kalau kalian sudah memang suka baca, saya yakin membaca itu jadi kebutuhan untuk kalian lah.
Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, dari bahasa yang ringan itu apa, bahasa yang sedang itu bagaimana, yang sulit juga bagaimana, dan sudah saya beri contoh juga tadi penulisnya. Nanti akan, kalau kalian juga membaca novel terutama ya, nanti kalian akan pasti menemukan nama-nama ini: Terelie, Dewi Lestari, Sapardi, ada lagi Gilma Anis, ada Seno Gumira Aji Dharma, ada Ayu Utami, ada Andrea Hirata. Wah, banyak sekali ya. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama penulis yang sangat terkenal. Lalu penyajian alur cerita. Alur itu adalah bagaimana cerita itu berjalan. Yang perlu ditulis dalam menelaah penyajian alur cerita adalah bagaimana alur itu berjalan. Nah, sudah saya jelaskan kan tadi. Apakah alurnya itu maju atau mundur? Lalu bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Kebanyakan novel yang saya baca itu diawali dengan pengenalan tokoh. Jadi, atau apa yang akan dilakukan tokoh itu di awal. Bisa jadi tokoh utamanya itu belum disebutkan di awal. Jadi alur ceritanya itu kebiasaan menulis cerita itu sih maju ya, karena menulis cerita langsung mundur itu susah. Jadi biasanya maju dulu, jadi menceritakan apa yang terjadi hari ini, setelah itu ketemu orang misalnya, terus menceritakan masa lalu, itu mundur. Jadi saya sampai hari ini belum menemukan novel yang langsung menyajikan alur mundur di awal cerita. Itu nggak ada. Sampai hari ini saya baca novel belum pernah menemukan itu sama sekali. Dan bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Pembukaan dari cerita itu biasanya diawali ya tadi itu ya, dengan pengenalan tokoh. Lalu pertemuan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, lalu ada konflik. Nah, akhir cara penulis mengakhiri ceritanya itu macam-macam. Ada yang ceritanya benar-benar selesai tanpa ada pertanyaan. Ada yang ceritanya selesai dengan banyak sekali pertanyaan. Kalau saya membaca Terelie sampai selesai, novelnya Terelie sampai selesai, itu ketika saya membaca selesai, saya tutup bukunya, tidak ada pertanyaan. Karena apa yang saya baca dari awal, sesuatu yang saya pertanyakan di awal cerita, itu sudah terjawab di akhir cerita. Tapi ketika saya membaca novelnya Dewi Lestari, semakin saya membaca, semakin banyak pertanyaan yang timbul di benak saya, dan itu tidak terjawab di akhir cerita juga. Jadi memang gaya penulisannya seperti itu ya. Semakin saya membaca Dewi Lestari itu semakin banyak pertanyaan yang saya pertanyakan. Apa gini ya? Orang ini kemana? Atau kenapa kok gini ya? Kenapa tokoh ini melakukan ini? Banyak hal yang saya pertanyakan di sana. Makanya saya suka dengan penulisannya Dewi Lestari, karena saya nggak pernah bosan membaca. Jadi membaca satu kali itu tidak cukup. Membaca satu karya Dewi Lestari itu tidak cukup untuk saya, karena banyak pertanyaan yang muncul setelah itu. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tadi sudah ada kita bahas tentang tema, tentang bahasa yang digunakan juga, dan alur cerita. Nanti tugasnya mungkin akan membahas tentang ini. Jadi kalian akan saya suruh untuk membaca, mungkin saya cerpen saja lah ya, cerpen yang cukup mudah, atau mungkin cerpen yang kemarin kalian sudah baca, atau cerpen baru ya, cerpen baru saja lah ya, cerpen baru. Nanti akan saya beri pertanyaan ya, temanya apa, terus bahasa yang digunakan itu seperti bagaimana, apakah ringan, apakah sedang, apakah sulit gitu. Terus alurnya bagaimana, terus bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Mungkin sekian dari saya. Stay safe, stay healthy, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.